Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Novianti Sania dengan NPM 1009021919047 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Ekonomi Sikap Pekerja Migran Indonesia pada BP3MI Provinsi Jawa Barat terhadap Risiko Kerja di Luar Negeri dengan dosen pembimbing Bapak Yuhka Sundaya, SEMSI. Latar belakang penelitian ini diawali dari data penempatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022, penempatan PMI mengalami peningkatan yang pesat, yaitu sebesar 64%. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada tahun 2021, Indonesia masih berada pada masa pandemi COVID-19. Namun setelah dilonggarkannya PPKM, jumlah PMI berkembang pesat karena kondisi ketenaga kerjaan yang tidak seimbang. Banyaknya PMI yang tersebar di Indonesia mayoritas berasal dari Pulau Jawa, yaitu sebanyak 65,81% dari total penempatan. Adapun Jawa Barat merupakan provinsi dengan penyumbang PMI terbanyak ketiga se-Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Memang Jawa Barat ini yang paling sedikit jumlahnya, namun pertumbuhannya paling cepat dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni sebesar 63,4% di tahun 2022. Akan tetapi, tingginya pertumbuhan tersebut diiringi oleh peningkatan laporan pengaduan BP2MI pada tahun 2022 dengan kasus sebanyak 1.987 laporan. Setiap tahunnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menerbitkan data pengaduan PMI bermasalah. Hal tersebut terjadi karena PMI mengalami risiko kehilangan hak-hak pekerja migran di negara tujuan. Meskipun akan menghadapi risiko yang tinggi, penawaran pekerja migran dari Indonesia faktanya masih mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut menampilkan indikasi atau gejala bahwa seolah-olah pekerja migran Indonesia memiliki sikap risk lover yang tinggi. Perhatian tertuju pada alasan-alasan di balik peristiwa tersebut. Faktor apa yang menjadi pertimbangan bagi mereka untuk berani mengambil risiko kerja di luar negeri. Hal tersebut perlu diketahui lebih lanjut, sehingga tujuan penelitian ini yaitu mengkaji sifat PMI berdasarkan sikap terhadap risiko dan mengestimasi faktor-faktor yang menjelaskan sikap terhadap risiko tersebut. Dalam mikroekonomi, masalah tersebut mengacu pada topik harapan kegunaan atau expected utility, di mana individu dapat mengalami situasi kondisi yang tidak pasti. Ada 3 tipe individu dalam menghadapi situasi tersebut, yaitu risk averse, risk neutral, dan risk lover. Oleh karena itu, gejala yang dimunculkan tadi memerlukan penelitian ekonomi untuk memahami kondisi yang menjelaskan sikap PMI terhadap risiko yang mungkin terjadi. Metode penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei terhadap PMI yang dikelola BP3MI Provinsi Jawa Barat. Data diperoleh dengan wawancara yang dipandu dengan kuesioner dan merepresentasikan aspek demografi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan migrasi. Adapun sifat datanya yaitu data campuran yang terdiri dari data ordinal dan multinomial. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu convenience sampling dengan tingkat kesalahan sebesar 0,015, maka jumlah sampel PMI yang diamati sebanyak 65 orang. Data ordinal dan multinomial diperoleh untuk mengukur variabel dependen sikap PMI terhadap risiko dengan data kualitatif yang bertingkat atau ordered. Dalam analisis KLDV ini, model regresi logistik order logit digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen kualitatif tersebut. Estimasinya dibantu dengan perangkat lunak Stata 17. Terdapat 2 hasil penelitian. Yang pertama adalah hasil karakteristik PMI berbasis tipe risiko. Ringkasan ini diperoleh dengan cara tabulasi sifat demografi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan migrasi berdasarkan tipe risiko. Ringkasnya, PMI yang risk lover adalah perempuan berusia muda, berpendidikan setara SMA, belum menikah, mengakses internet, dan pengangguran. Mereka cenderung memilih negara Jepang dan bekerja sebagai perawat dengan rata-rata upah sebesar 18 juta rupiah. Lalu, berdasarkan hasil estimasi model order logit secara berulang, ditemukan 4 variabel yang memenuhi kriteria teori pasar tenaga kerja, statistik, dan ekonometrika. Pada order logit, hasil efek marginal menampilkan informasi peluang dengan mempertimbangkan kondisi seluruh variabel penjelas, yaitu tingkat upah, partisipasi komunitas migran, umur, dan pendapatan dari anggota keluarga lain. Baris terakhir menampilkan informasi mengenai besarnya peluang PMI yang risk averse, risk neutral, dan risk lover terhadap risiko di bawah kondisi rata-rata variabel penjelas. Sehingga interpretasinya adalah bagi PMI yang memperoleh upah rata-rata sebesar 15 juta, berumur mendekati 30 tahun, memiliki pendapatan anggota keluarga lain dengan rata-rata sebesar 1,5 juta, dan tidak berpartisipasi dalam komunitas migran, maka peluangnya untuk menjadi PMI yang takut, biasa saja dan berani secara berurutan diprediksi sebesar 0,062, 0,303, dan 0,6343. Dengan kata lain, kondisi tersebut akan membentuk PMI menjadi risk lover karena memiliki peluang yang paling tinggi.
Jadi kesimpulannya yaitu, berdasarkan karakteristik, PMI yang memiliki sikap berani dalam mengambil risiko adalah perempuan berusia 30 tahun, memiliki tingkat pendidikan SMA, belum menikah, dan memiliki beban tanggungan sejumlah 2. Mereka mendapatkan informasi melalui internet dan tidak mengikuti anggota komunitas migran. Selain itu, PMI tidak memiliki penghasilan saat ini, pinjaman, ataupun aset. Mereka memilih ke negara Jepang dan bekerja sebagai perawat atau pengasuh dengan memperoleh upah sebesar 18 juta rupiah. Berdasarkan hasil analisis, dengan peluang sebesar 0,6343, PMI akan menjadi individu yang risk lover ketika memperoleh upah rata-rata sebesar 15 juta, berumur mendekati 30 tahun, memiliki pendapatan dari anggota keluarga lain dengan rata-rata sebesar 1,5 juta rupiah dan tidak berpartisipasi dalam komunitas migran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.